Untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Kasubit Penmas Polda Metro Jaya AKBP Renald Simanjuntak serta kriminolog Hanif A. Hasna. Selamat sore Bapak dan Ibu. Kita ke Pak Ronald terlebih dahulu. Selamat sore Pak Ronald. Pak Ronald. Selamat sore Mbak Dinda, gimana Terima kabarnya? kasih telah bergabung bersama kami. Pak, bisa diceritakan bagaimana update terkini mengenai kasus ini? Siapa otak pelaku penculikan dan pembunuhan, serta bagaimana yang bersangkutan melakukan aksi kejahatannya? Ya, kami jelaskan bahwa tadi siang juga sudah kita lakukan rilis, ya. Jadi ada 4 klaster dari tindak pidana penculikan ini, ya. Yang mana ada klaster pertama adalah klaster sebagai otak perencana penculikan, kemudian klaster kedua adalah klaster yang eksekutor penculikan, kemudian klaster ketiga adalah klaster yang melakukan penganiayaan hingga hilangnya nyawa seseorang, dan yang keempat adalah klaster yang membuntuti korban. Ya, klaster keempat adalah klaster yang membuntuti korban. Nah, untuk otak dari otak dari kegiatan tindak pidana ini adalah ada 4 orang. Yang pertama dengan inisial C alias K, yang kedua dengan inisial DH, yang ketiga inisial AAM, yang keempat adalah inisial YJP. YJP ini dia masuk dalam klaster otak utama, kemudian masuk juga dalam klaster penganiayaan. Demikian, Mbak. Pak Ronald, bisa dijelaskan apa motif pelaku melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap Ilham Pradipta? Ya, jadi mereka ini tadinya ingin memindahkan sejumlah uang yang ada di beberapa rekening dorman untuk dipindahkan ke nomor rekening yang sudah disiapkan oleh C alias K. Ya, namun membutuhkan peran kepala cabang salah satu bank yang bisa memberikan rekomendasi tersebut, yang bisa membuka rekening tersebut. Nah, secara acak mereka sudah, rencana awal adalah mereka melakukan pendekatan ke beberapa kepala cabang, namun tidak ada satupun kepala cabang dari beberapa bank mereka dekati untuk setuju melakukan pembukaan rekening dorman tersebut, mengalihkan uang dari rekening dorman ke rekening yang sudah disiapkan. Akhirnya mereka memutuskan untuk secara acak mencari kepala cabang salah satu bank untuk diintimidasi, diancam, sehingga mau diajak bekerja sama untuk membuka atau memberikan rekomendasi agar membuka jalan atau memberikan izin untuk pemindahan sejumlah uang dari rekening dorman ke nomor rekening yang sudah disiapkan. Itu rencana awal. Ya, namun setelah mereka diskusikan, akhirnya muncullah salah satu nama, yaitu korban MIP, karena ada kartu nama korban yang diberikan oleh saudara C alias K, ya. Kemudian itulah yang oleh tim klaster pembuntutan untuk dibuntuti, dan akhirnya dilakukan penculikan dan hingga hilangnya nyawa dari korban MIP. Demikian, Mbak. Saya mau beralih ke Bu Hanifah. Tadi Pak Ronald menjelaskan bahwa motif pembunuhan terkait pemindahan rekening dorman. Bagaimana analisis Anda, Bu Hanifah, terkait kasus ini? Baik, terima kasih Pak Ronald, terima kasih. Jadi yang saya lihat adalah karena ini terjadi sudah jelas karena rekening dorman tadi itu sebetulnya apa yang dia inginkan dari kejahatan ini sebetulnya adalah keserakahan terkait dengan keuangan itu. Tapi hal ini tidak akan terjadi ketika tidak ada mata-mata atau seseorang yang memberikan data-data tersebut, sehingga kejahatan ini tidak akan terjadi. Nah, yang perlu kita ketahui adalah sebetulnya siapa yang memberikan informasi, ada beberapa atau sekian banyak rekening dorman yang tidak bisa dipakai. Apakah belum sempat tertransfer atau memang sudah tertransfer? Lalu kita melihat bahwa ini sebetulnya kasus masalah ekonomi atau keuangan, tetapi menjadi organized crime. Karena kita melihat sekian banyak orang yang terlibat, dari 15 orang itu, ini menunjukkan bahwa ada klaster-klaster tertentu yang memang dipersiapkan untuk melancarkan aksi ini.
bahwa kondisi ini berarti ada seseorang yang sangat kuat untuk melibatkan berbagai macam klaster dan ada infiltrasi dari TNI untuk melancarkan kasus ini. Bu Hanifah, dalam kasus ini ada 15 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan menurut pernyataan Pak Renaud sebelumnya ada 4 klaster. Apa yang berbeda dari kasus ini menurut Anda, Bu Hanifah? Baik, yang berbeda adalah pada kasus-kasus yang lain, misalnya terkait dengan pembunuhan, dengan motif ekonomi, biasanya dilakukan oleh orang tunggal atau beberapa orang saja. Tetapi ketika ini dilakukan dengan peran-peran tertentu, ini menjadi pembeda antara kasus yang sebelumnya atau kasus kecil dengan kasus yang besar. Artinya dari pembentukan beberapa klaster ini sebetulnya ada motivasi yang besar atau keuntungan yang besar yang diharapkan oleh mastermind. Yang perlu kita ketahui adalah sebetulnya untuk apa dana-dana ini gitu. Karena bagaimanapun juga ini menjadi berbeda ketika ini juga melibatkan aparat untuk memberikan pengamanan mungkin ya atau ada ada atribut tertentu yang membuat dominasi dari si pelaku itu kepada korban. Sehingga kejahatan ini jadi lebih mudah untuk dilakukan. Kemudian bagaimana dengan institusi Polri, institusi TNI ini? Apakah dia hanya melibatkan 2 orang? Apa memang ada komando tertentu sehingga kejahatan ini bisa terselesaikan gitu ya sampai saat ini? Apakah memang dilakukan oleh 2 orang itu? Apakah ada komando tertentu? Ini yang membedakan antara kejahatan yang lain dengan kejahatan yang ini. Baik Pak Renaud, ini berbicara mengenai keterlibatan yang sempat disampaikan oleh Ibu Hanifah. Kabarnya ada keterlibatan oknum anggota TNI di kasus ini. Apa peran yang bersangkutan dan pasal apa yang dijerat? Untuk dari hasil pemeriksaan penyidik, memang benar ada keterlibatan 2 oknum anggota TNI AD. Ya, saat ini sudah kita serahkan pemeriksaannya di Pomdam Jaya. Ya, tadi juga hadir juga dan Pomdam Jaya menjelaskan keterlibatan mereka. Ya, jadi keterlibatan mereka itu adalah mereka masuk dalam klaster yang eksekusi untuk penculikan dan klaster yang melakukan penganiayaan. Jadi di 2 klaster tersebut. Demikian, Mbak. Pak Renaud, apakah pasal yang dijerat oleh para pelaku ini berbeda-beda ataukah sama? Dan apakah ada memang motif pembunuhan berencana? Ya, kami jelaskan dulu, Mbak ya. Karena dari perencanaan mereka ini awalnya memang ada 2 opsi yang akan mereka lakukan. Dilemparkan dari mastermind-nya. Yang opsi pertama itu adalah melakukan pemaksaan dengan kekerasan dan atau ancaman kekerasan setelah berhasil mengintimidasi korban, setelah korban memberikan rekomendasi untuk melancarkan aksi mereka dan setelah uang tersebut pindah ya ke rekening yang sudah disiapkan. Jadi kami jelaskan ya, uang tersebut belum berpindah sama sekali, belum sempat pindah. Jadi masih ada di rekening dorman tersebut karena belum ada persetujuan dari korban MIP ya. Nah, itu opsi pertama. Jadi setelah sudah pindah akhirnya korban dilepaskan. Kemudian opsi kedua adalah mereka melakukan pemaksaan, penculikan, kemudian intimidasi setelah korban mau membantu, habis itu korban dihilangkan nyawanya. Nah, tim ya mulai dari klaster 1, klaster 2, klaster 3 ini memilih akhirnya mereka melaksanakan opsi 1. Ya, melaksanakan opsi 1. Makanya dari hasil pemeriksaan korban itu ditinggalkan di TKP akhir tempat penemuan korban itu dalam kondisi lemas, masih hidup, dalam kondisi lemas dan masih bergerak. Ya, belum dalam kondisi yang sudah meninggal. Oleh sebab itu, pasal yang bisa diterapkan kepada para pelaku tersebut adalah pasal 328 dan pasal 333 yang mana melakukan tindak pidana penculikan dan atau merampas kemerdekaan seseorang yang nanti ancaman hukumannya selama-lamanya 12 tahun penjara. Demikian, Mbak. Baik, Bu Hanifah, tadi Pak Renaud sempat menyebutkan ada 2 opsi yang terjadi. Menurut pandangan dari Bu Hanifah seperti apa? Oh baik,
Mbak Dinda, ya saya tidak terlalu mendengar Pak Ronald tadi, tapi setidaknya saya agak-agak menangkap bahwa kejahatan ini atau pembunuhan ini itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, apakah benar ini by design atau by escalation gitu ya? Karena yang saya dengar tadi pertama adalah sebetulnya para penculik itu hanya ditugaskan untuk menculik dan untuk mendapatkan tanda tangan atau approval dari korban. Tetapi karena tidak mendapatkan itu sehingga mereka melakukan pembunuhan. Artinya ini tadi kan pasal yang disebutkan oleh Bapak tadi itu sudah terpenuhi karena ada eskalasi dalam pembunuhan ini. Ini yang saya tangkap dari Bapak Ronald tadi. Tapi bagaimanapun juga dengan keterlibatan banyak orang, siapa melakukan apa, ini yang paling dipahami adalah dari pihak kepolisian dan para penegak hukum untuk memberikan pasal-pasal yang memang Terkait dengan keterbukaan kasus ini, Pak Reynold, apakah kemungkinan pengembangan dan penambahan tersangka dalam kasus ini menurut pengamatan Anda dan hasil investigasi? Ya, kami jelaskan juga pada kesempatan baik ini juga bahwa masih ada korban dengan inisial EG yang masih berkeliaran dan sudah kami DPO-kan. Ya, EG alias Boma, EG alias Boma, yang mohon bagi warga atau masyarakat yang melihat atau mengenal, silakan hubungi kantor polisi yang terdekat atau 110 untuk menginformasikan keberadaan dari pelaku tersebut. Dan kami sampaikan juga pada kesempatan baik ini tetap masih bergulir, kemungkinan adanya keterlibatan pelaku-pelaku lainnya masih ada karena masih ada pelaku yang belum kita amankan. Dan untuk kami sampaikan pada kesempatan ini juga bahwa tersangka atau mastermind-nya ini atas nama C alias K ini sampai sekarang belum membuka apa sebenarnya yang ingin mereka capai. Ya, polisi atau penyidik Direktorat Kriminal Umum masih menggali dan masih mengumpulkan alat bukti lainnya sehingga yang bersangkutan mau untuk menceritakan sebenarnya dan motif sebenarnya apa yang mereka lakukan, apa tujuannya dari pemindahan rekening yang ada di rekening Dormar tersebut untuk rekening yang sudah disiapkan oleh pelaku. Demikian, Mbak. Pak Reynold, terkait DPO ini, apa saja perannya, Pak? Ya? Terkait dengan DPO yang baru saja Bapak jelaskan, apa saja perannya? Ya, DPO ini dia perannya adalah yang orang yang ikut membuntuti atau yang pada saat diberikan kartu nama dari korban. Nah, inilah yang orang mencari di mana tempat tinggal korban, apa aktivitas korbannya, membuntuti pertama sebelum dilakukan eksekusi penculikan. Oke, terakhir saya mau menuju ke Bu Hanifah. Menurut Anda, apakah masih ada misteri yang belum diungkap pihak kepolisian dalam kasus ini dan semestinya yang harus didalami seperti apa, Bu Hanifah? Baik, terima kasih. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ronald tadi bahwa yang pertama harus kita lakukan adalah membuka seluas-luasnya atau mengejar kenapa si pelaku yang dianggap sebagai mastermind itu sampai sekarang belum mengungkapkan apa motifnya. Itu yang pertama, itu kan tugas kepolisian. Yang kedua, kalau memang belum ditransfer atau dipindahkan, dialihkan keuangan tadi itu, kita harus mengetahui sebetulnya untuk dana ini untuk apa. Karena sebesar itu yang diharapkan berarti kan mungkin ada proyek besar atau ada tujuan-tujuan tertentu yang mungkin bila tidak dihentikan akan terjadi kejahatan lebih besar. Dan kita belum tahu apakah ini hanya terjadi di bank ini atau terjadi di bank lain. Yang ketiga adalah apakah rekening dokumen ini hanya dimiliki oleh satu orang, atau oleh banyak orang. Ketika ini dimiliki oleh banyak orang, apa yang sebetulnya memberikan akses terhadap data-data ini sehingga pelaku mengetahui kondisi ini. Lalu seberapa keterlibatan aparat atau oknum internal bank atau lembaga pengawas apakah ada pengabaian atau ada kolusi. Karena bagaimanapun juga kejahatan ini terjadi karena ada pelaku yang termotivasi. Yang kedua ada tujuan. Yang ketiga karena pengawas. Jadi ketika ini terjadi dan sudah diincar sejak lama, mereka sudah mempelajari ada beberapa hal yang tidak diawasi sehingga membuka celah pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan ini. Baik, terima kasih telah
bergabung bersama kami Bapak Ronald Simanjuntak dan juga Ibu Hanifah selaku kriminolog. Terima kasih telah berbagi insight dan juga pandangan di Berita Satu Sore. Selamat kembali bertugas. Terima kasih Mbak Dina. Terima kasih. Selamat sore Mbak Dina.